Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arik Rozan dari kelas 10 MIPA 7, absen 31. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 pada pelajaran akidah akhlak. Baik, pada bab 3 kali ini kita mempelajari tentang taubat. Benar sekali, taubat. Ada beberapa hal penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari taubat sendiri, yang kedua hakikat dari taubat, yang ketiga syarat-syarat taubat, yang keempat kedudukan taubat, dan yang terakhir keutamaan taubat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian dari taubat. Baik, yang pertama pengertian taubat. Ada dua pengertian taubat, yaitu secara bahasa dan secara syar'i. Di mana secara bahasa taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu taubah, yang bermakna kembali. Kenapa disebut kembali? Karena begini, orang yang bertaubat, sebelum orang bertaubat, tentu orang tersebut telah melakukan kesalahan atau sedang ada pada kesalahan tersebut, di mana tentunya sebuah kesalahan tentunya bukanlah jalan yang benar. Sebuah kesalahan berarti jalan yang belok. Nah, kenapa taubat berarti kembali? Ya karena taubat, orang yang bertaubat akan kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Nah, di sini dijelaskan, orang yang bertobat artinya dia kembali dari dosanya. Seperti yang saya jelaskan barusan, berpaling dan menarik diri dari dosa. Itu adalah salah satu poin terpenting. Tidak hanya berpaling, tapi dia menarik diri dari dosa. Bukannya berpaling lalu balik lagi gitu. Dia harus benar-benar menarik diri dari dosa. Dan taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Jadi orang yang bertaubat tidak hanya kembali dan membenarkan jalan, tetapi orang yang bertaubat juga harus atau wajib melakukan kebaikan atau kewajiban-kewajiban dia. Tidak hanya berpaling dari kesalahan, tapi dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Dia harus tetap melakukan kewajiban-kewajibannya. Dan itulah baru orang tersebut disebut bertaubat. Dan yang kedua adalah secara syar'i. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Ini adalah dua inti dari taubat, yaitu tidak mengulangi dan memperbaiki apa yang dapat diperbaiki. Itu menurut saya adalah dua poin penting dari taubat sendiri. Tidak hanya tidak mengulangi, tapi kita juga memperbaiki, bukannya membiarkan atau pasrah saja. Baik, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu hakikat taubat. Apa sih hakikat taubat? Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, menahan diri dari dosa, mengarahkan hati kepada Allah. Orang yang bertobat tidak hanya berpaling dari dosa, tapi dia harus mendekat kepada Allah atau dekat kepada Allah. Tidak hanya berpaling saja tanpa melakukan perbuatan apapun, tapi dia harus memperbaiki amalannya, dan orang yang memperbaiki amalannya tentunya akan semakin dekat kepada Allah. Dan poin yang sangat penting menurut saya, pada sisa usianya menahan diri dari dosa. Itu yang disebut taubat, di mana orang harus bisa menahan diri dari dosa dan tidak mengulanginya kembali. Rugi sekali jika orang telah bertaubat lalu pada sisa akhir hayatnya dia kembali mengulangi dosanya. Amat disayangkan. Ini dia. Taubat mencakup penyerahan diri dari seorang hamba kepada Robnya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Lagi-lagi tentang konsisten. Taubat itu tidak hanya kita berpaling, lalu besok-besoknya berdosa lagi, berpaling lagi. Tidak. Bertobat itu tentang sebuah konsisten, di mana kita
Setelah kita bertobat, kita harus konsisten mempertahankan tekad kita untuk tidak mengulangi kembali dan juga memperbaiki amalan-amalan kita. Ini dia, ini. Namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah. Itu berarti dia menjauhi larangan-larangan Allah. Seseorang dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah syarat-syarat taubat. Seperti hal lainnya, taubat juga memiliki syarat. Tidak hanya asal taubat saja. Karena taubat adalah hal yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan kita mempermainkan taubat, kita sama saja memperolok Allah atau mempermainkan Allah. Karena taubat itu tentang hubungan kita kepada Allah, yaitu tentang dosa-dosa kita. Yang mana dosa-dosa kita yang bertanggung jawab penuh adalah Allah gitu loh. Yang ingin menghapus dosa kita atau yang ingin memberi kita dosa, ya Allah sendiri. Jadi bertaubat bukanlah hal yang mudah, namun salah satu hal yang sangat berat. Dengan begitu ada syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Dari Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Selain itu Imam Nawawi juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertobat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Walaupun itu dosa kecil ataupun dosa besar. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini adalah tobat tidak boleh diulur-ulur. Jangan mentang-mentang kita masih muda, santai masih muda, santai nikmatin masih muda. Nakal-nakal aja dulu baru sukses di depan. Gak begitu. Orang yang gak nakal pun belum tentu sukses, apalagi orang yang nakal. Waduh, itu resiko gagalnya lebih besar menurut saya daripada orang yang nggak nakal gitu loh. Dan yang saya tangkap adalah ada 2 poin penting. Yang pertama, hukum dari tobat sendiri yaitu wajib dan tobat itu harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Oke, kenapa harus segera dan tidak boleh ditunda? Yang saya tangkap adalah yang namanya mati, kita nggak akan tahu kapan kita akan mati. Walaupun kita masih muda, seperti saya masih umur 15 tahun yang tergolong masih remaja, saya nggak tahu kapan saya mati. Bisa saja besok atau bisa saja nanti malam. Jadi untuk jaga-jaga, kenapa tobat harus dilakukan dengan segera? Ya itu tadi, kita harus mengingat mati itu kapan saja. Jadi taubat harus disegerakan gitu loh, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Itulah mengapa tobat harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Oke, kita masuk ke poinnya yaitu syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah Islam tentunya. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Benar sekali. Karena taubat itu sendiri dianjurkan kepada orang muslim gitu loh. Kenapa? Karena yang mengerti dosa itu sendiri ya orang muslim, orang yang beragama Islam sendiri. Orang kafir tentunya tidak mengikuti hukum Islam di mana dia juga tidak mengerti apa itu dosa dalam Islam, apa itu kebaikan dalam Islam. Mereka tidak mengerti. Jadi mereka tidak ketika mereka masih kafir dan mereka ingin bertobat tentunya tidak diterima. Jadi syarat pertama dan paling penting adalah Islam. Orang Islam wajib taubat. Yang kedua adalah menyesali dosanya. Ya tentu saja. Ketika orang berbuat salah kepada orang lain, tentunya dia harus menyesali kesalahannya. Jika dia berminta maaf hanya dengan lisan saja tanpa dia menyesali dosanya, cuman gitu kok, apa sih kesalahan kecil. Tentunya itu adalah hal yang sangat-sangat salah. Menyesali dosa itu sangat penting. Menyesali dosa adalah sebuah tanda bahwa kita serius dalam bertaubat atau memperbaiki diri. Ketika kita menyesal melakukan sebuah perbuatan, maka kita tentu akan ada keberatan hati dalam melakukan dosa itu kembali gitu loh. Baik, yang ketiga adalah menyadari kesalahan. Tentu saja, ketika orang tidak ingin mengakui dosanya, orang tersebut tidak bisa dianggap taubat. Karena taubat sendiri, ya kita harus mengakui dosa kita gitu loh. Ketika kita
memiliki dosa kepada orang lain, tentu kita harus mengakui gitu loh. Ketika kita bersalah kepada orang lain, kita harus minta maaf. Jangan hanya minta maaf, kita harus sadar atau mengakui dosanya. Jangan cuma kita minta maaf, tapi kita tidak mau, apaan sih, lagian juga bukan gua, lagian juga bukan aku, kan aku minta maaf cuma kasihan saya doang gitu kan. Itu ibaratnya loh ya. Dan kalau ke Allah jelas tidak boleh bermain-main gitu loh, karena Allah tahu apa isi hati kita. Mungkin kita bisa bermain-main kepada teman kita gitu. Kita minta maaf tapi di hati kita tidak mengakui kesalahan atau tidak menyesali sama sekali bahkan. Itu sangat salah. Tapi hati-hati dengan Allah. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, Allah mengetahui apa niat kita. Dan yang selanjutnya adalah ikhlas, tentu saja ikhlas. Bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Kita bertaubat hanya ketika kita bertobat hanya ingin dilihat orang lain gitu loh, bahwa wah hebat anak ini sudah baik ya, sudah berubah gitu. Kita harus ikhlas. Ikhlas dalam artian kita tidak boleh mengharap sesuatu, bahkan apa ya, mengharap sesuatu terutama dunia, tidak boleh. Bahwa kita bertobat agar dipuji orang, tidak boleh. Kan banyak tuh sekarang anak-anak yang pura-pura taubat dengan pasang status-status hijrah. Ya bagus memang, itu menyebarkan ya kebaikan mungkin, tapi ya kalau di dalam hatinya tidak didasari oleh keikhlasan, namun hanya ria, itu tidak bisa dianggap taubat, karena ini adalah syarat dari taubat. Yang memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Istighfar. Yang selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bertobat bukan hanya tentang berpaling, tapi yang paling penting konsistensi. Dan ini adalah salah satu inti dari konsistensi, yaitu tidak akan mengulangi lagi. Yang mana Rasulullah juga bersabda, al-mustaghfiru bil lisanil musirru alad dunubi kal mustahzi'i bi rabbih. Artinya orang yang mohon ampun dengan lisan, sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan orang memperolok-olok Tuhannya. Seperti kita ketahui, kita tidak boleh bermain-main dengan Allah. Jadi memperolok-olok Allah adalah suatu dosa yang sangat besar. Dan kita tentu tidak ingin dong mendapatkan dosa yang sangat besar itu. Yang selanjutnya adalah menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji atau amal soleh. Yang mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ittaqillaha haitsuma kuntu wa atbi'is sabi'atal hasanata tamhu. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Ini juga salah satu inti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bertobat tidak hanya minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita, berpaling dari kesalahan, tapi kita juga memperbaiki amal kita memperbanyak amal soleh kita. Dan itu juga termasuk syarat-syarat dari taubat. Yang selanjutnya, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya, seperti kita ketahui sudah diulang-ulang beberapa kali, ketika matahari terbit dari sebelah barat, semua sudah terlambat. Al-Quran sudah hilang tulisannya, buku pengampunan sudah ditutup. Jadi ya, itu syarat taubat. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan, yang mana artinya setelah kita mati, kita tidak bisa bertobat. Sebanyak apapun kita mengucap istighfar, entah itu ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu, tobat kita tidak akan diterima. Jadi itu adalah salah satu syarat dari tobat. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah tiap hari bertobat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Bisa dibayangkan Rasulullah, manusia paling mulia, manusia yang sudah terjamin surganya oleh Allah, masih bertaubat tiap hari, membaca istighfar 100 kali. Yang mana kita saja tiap harinya mungkin malas atau bahkan gak nyampe 100 istighfar ya gitu kan. Dan rajin sholat taubat, yang mana saya mengakui saya jarang sekali sholat taubat gitu loh. Jarang sekali. Bagaimana saya malu. Kita harusnya malu kepada Rasulullah, di mana Rasulullah makhluk paling mulia, mengerjakan istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Minimal lah kita sama dengan Rasulullah, istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Bagus-bagus jika lebih gitu loh.
Yang nggak bagus malah yang nggak bertobat itu malah nggak bagus. Ya, dan yang terakhir adalah jika perbuatan dosa itu ada hubungan dengan orang lain, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Apa artinya jika kita merugikan harta dari orang lain, maka kita harus mengembalikan harta itu dengan nominal yang sama dengan harta tersebut. Dan orang yang dan kita harus meminta maaf gitu loh. Ketika kita tidak meminta maaf, itu malah lebih ruwet nanti. Karena apa? Karena hubungannya sudah horizontal, tidak vertikal. Meminta maaf kepada Allah itu lebih gampang daripada meminta maaf kepada manusia. Karena Allah Maha Pengampun. Kita tahu, kita sudah mengulang-ulang di Asmaul Husna tiap hari. Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi manusia tidak, tidak dan tidak. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menyakiti, apalagi hati ya. Tidak boleh itu menyakiti hati orang lain. Kita harus berhati-hati karena sangat-sangat berat pertanggungjawabannya nanti. Tidak hanya pertanggungjawaban kepada Allah, tapi pertanggungjawaban kepada Dia nanti di akhirat. Dan yang keempat, kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Apa artinya pertama, pertengahan, dan terakhir? Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Yang mana juga saya senggol tadi di awal tentang taubat, yang mana taubat itu harus konsisten. Tidak hanya di awal, lalu di pertengahan dia belok lagi, lurus lagi, belok lagi, lurus lagi, tidak. Tapi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Jadi dari awal dia bertobat sampai akhir hayatnya diusahakan dia dalam keadaan taubat atau tidak mengulangi kesalahannya lagi dan memperbaiki amalan-amalannya. Yang kedua, inti yang kedua, bagi orang mukmin taubat itu hukumnya wajib, dan wajib seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kita tahu kok taubat itu wajib? Ini dia, ada di Quran surah An-Nur dan Quran surah At-Tahrim. Yang mana Quran surah An-Nur berbunyi, wa taubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatun nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Seperti yang saya jelaskan tadi, taubat nasuha adalah taubat yang bersungguh-sungguh. Maksud saya seperti yang akan saya jelaskan berikutnya. Apa itu taubat nasuha? Ini dia. Taubat nasuha. Kita sering mendengar nasuha, salawat nasuha, salawat taubat nasuha. Mungkin kita sudah familiar dengan salawat tersebut. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang tulus lagi mantap. Itu adalah taubat nasuha. Jadi semantap-mantapnya taubat adalah taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Adalah taubat yang sungguh-sungguh. Dia menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Mencegah keburukan yang mendatang. Yang artinya dia tidak akan lagi melakukan keburukan tersebut. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang, menyesali dosa yang dilakukan, serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Barang siapa yang tidak bertobat berarti ia layak menjadi orang zalim. Itulah mengapa taubat hukumnya wajib, di mana dijelaskan kenapa orang disebut zalim, dijelaskan di Quran surah Al-Hujurat dan Quran surah An-Nisa. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah jelas sekali tertulis di kitab kita. Dan dari Quran surah An-Nisa, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segeralah bertobat. Yang kelima adalah keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang menelantarkan dan mencapakan taubat di belakang punggungnya. Beberapa keutamaan taubat adalah, pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Pada Quran surah Al-Baqarah dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi tidak hanya diampuni, tapi Allah akan cinta kepada kita. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Yang kedua adalah
Taubat merupakan sebab keberuntungan, dijelaskan di Quran surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Hal ini dijelaskan di Quran surah Al-Furqan ayat 71. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya adalah taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Di mana Rasulullah bersabda, "At-taibu minad dambi kaman la dambalahu." Orang yang bertobat dari dosa-dosa seolah-olah ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita lihat bagaimana baiknya Allah, pengampun, pengasih, penyayang, di mana orang yang bertobat tidak hanya diampuni tapi dihapus segala dosa-dosanya dan seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Dan yang berikutnya adalah menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Di mana taubat adalah obat mujarab untuk semua jenis penyakit jiwa dan hati. Di mana ketika kita melakukan kesalahan secara terus-menerus, jiwa dan hati kita akan kotor, tentu saja akan kotor. Dan ketika kita bertobat, kita bertekad untuk menghapuskan segala keburukan, kita akan menghapuskan segala dosa-dosa kita akan berusaha memperbaiki diri kita, maka hal tersebut akan menghapus semua penyakit jiwa dan hati dan menyucikan hati kita. Dan yang terakhir, taubat akan memotivasi seorang untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu taubat pada bab ketiga akidah akhlak. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawakan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.